الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Jamaah subuh, jamaah maghrib yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga pada maghrib yang penuh barakah ini limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita. Semoga amal-amal ibadat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian maghrib kita, yaitu masih berkisar tentang wakaf. Sebagaimana sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa saja unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf itu sudah begitu jelas bagi kita. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, bila materi wakaf itu berupa tanah kah, berupa rumah kah, atau berupa apa saja, itu sudah jelas. Maka Bapak Ibu sekalian, benda wakaf itu yang akan kita wakafkan itu akan diterima oleh yang namanya nazir. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nazir ini adalah orang yang akan merawat, yang akan memelihara, orang yang akan menjaga keberadaan tanah ataupun barang ataupun materi wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada orang yang mewakafkan tanah untuk kepentingan pembangunan masjid, maka nazir ini punya kewajiban tanah tersebut betul-betul dibangun untuk masjid gitu. Dia punya hak, kewajiban untuk melihat sampai masjid itu terbangun kemudian dipelihara baik-baik, sehingga Bapak Ibu sekalian tercapai apa yang dimaksud dengan tujuan daripada wakaf itu sendiri. Nah, jadi jangan sampai nazir itu lepas tangan. Itu begitu dia terima ya sudah. Ada orang empatkan misalnya sesuai apa enggak, dia enggak pikir, ini enggak boleh. Jadi betul-betul harus memenuhi syarat. Maka nazir itu biar berkompeten. Nazir yang betul-betul memiliki kemampuan, bukan sekedar menyerahkan saja. Ini terima tanah wakaf saya misalnya. Ya, untuk apa Pak? Untuk pembangunan pendidikan misalnya. Setelah itu sudah dia tidak melihat lagi bagaimana proses lebih lanjut. Nih nazir ini memperlakukan tanah tersebut betul nggak sesuai dengan niat orang yang mewakafkan tanah itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, dalam hal wakaf ini jadi harus
seorang nazir itu bisa ditunjuk. Pertama, nazir perorangan. Nazir perorangan ini artinya person to person ya. Jadi misalnya Bapak A, kemudian Bapak B, Bapak C, Bapak D dan seterusnya. Itu namanya nazir perorangan. Jadi adapun syarat-syaratnya dalam hal ini dipastikan dia itu warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia. Kemudian dia betul-betul beragama Islam. Maka nazir itu tidak boleh di luar agama Islam, karena ini ketentuan syariat agama kita. Ya, jadi sekali lagi betul-betul dia beragama Islam. Ya, tentu untuk pengujian agama Islam ini yang paling mudah saat ini adalah dengan melihat KTP-nya, kartu tanda penduduknya. Ya, jadi benar-benar dia harus kembalikan ke sana. Jangan nanti ada orang, Bapak Ibu sekalian, saya Islam, katanya apa buktinya buku nikah. Apa bisa dijadikan standar? Belum bisa, Pak. Ya. Karena buku nikah itu adalah bukti sah hubungan perkawinan. Walaupun di situ tertera nomor induk kependudukannya, tapi apakah dia masih memiliki itu? Ya, karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya baru dapat informasi beberapa bulan yang lalu ada orang menikah dengan dia masuk ke agama Islam. Namun setelah itu dia kembali lagi ke agamanya. Oh, apa bisa? Oh, bisa saja. Ya zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak istiqomah bisa kembali dia ke agamanya yang lalu gitu. Dan itu kemudian kalau dia kembali ke agamanya yang lalu, buku nikahnya memang tidak bisa berubah. Karena buku nikah itu hanya untuk orang Islam ya, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan. Nah, ketika dibandingkan dengan kartu tanda penduduknya, itu kelihatan, oh iya dia sudah kembali ke agama yang lalu. Dan itu ada konfirmasinya. Ya, jadi dia tinggal di sini dulu sudah masuk Islam, bahkan sempat ganti nama. Ya, pergi ke pengadilan itu ganti nama. Ditetapkan akhirnya dia berubah namanya, tapi setelah itu dia kembali lagi ke agamanya yang dulu. Ya prosesnya bagaimana? Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi ini punya peluang. Maka kita harus berhati-hati ketika mewakafkan tanah kita, rumah kita, mobil kita, apa saja, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pastikan yang akan menerima itu nazir itu betul-betul beragama Islam. Nah, bila sudah beragama Islam, tentu yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah dia adalah sudah dewasa, sudah mumayyiz, ya sudah bisa berpikir, bertindak, mengambil keputusan. Ya, tentu di dalam Islam ini dewasa ini ditandai dengan usia balik. Ya, namun ada orang yang sudah besar, mungkin badannya besar tapi dia memang belum balik, tapi dia banyak ulama yang mengatakan dewasa itu tidak bisa ditandai dengan usia balik tersebut. Kadang ada orang sampai usia balik belum mimpi-mimpi, baik laki-laki maupun wanita. Jadi kedewasaan itu ada ulama yang mengatakan itu adalah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, ya, mana dosa, mana pahala. Dia sudah bisa bedakan. Kemudian yang keempat, jadi seorang nazir ini juga harus sehat jasmani dan rohani. Jadi diatur di dalam perundang-undangan kita, Bapak Ibu sekalian,
bahwa syarat nazir itu memang harus sehat jasmani dan rohani. Artinya nazir itu tidak boleh orang sakit-sakitan. Jadi harus dicek. Nanti di kantor urusan agama kecamatan itu akan mengecek ya, bagaimana situasi kondisi nazir ini yang akan menerima harta benda wakaf ini. Maka harus dilihat sekali sehat jasmani dan rohani ya, karena kalau nazir itu sakit maka itu akan terhalang biasanya dalam pengelolaan harta benda wakaf itu. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, termasuk rohaninya. Ya tadi jasmani. Kalau jasmani sehat tapi rohani tidak sehat, berbahaya juga dalam merawat daripada tanah wakaf itu sendiri. Yang kelima, bapak ibu sekalian, bahwa nazir itu tidak dalam pengampuan. Ya, maksudnya dia tidak dalam perwalian. Nah, maksud ini bapak-bapak ibu sekalian, ada seorang yang biasanya belum bisa bertindak tanpa membutuhkan dengan membutuhkan orang lain. Misalnya ibu bapak sekalian, orang yang lemah pikirannya, dikit-dikit lupa, jadi perlu orang yang mengingatkannya. Jadi ini orang dalam pengampuan. Ini tidak boleh dia menjadi nazir. Jadi dia harus betul-betul orang yang bebas, orang yang bisa memutuskan apapun, orang yang bisa memberikan pertimbangan dan lain sebagainya. Ya, ada kadang-kadang orang bersaudara itu semua sehat, tapi ada kemudian satu orang yang masih dalam pengampuan. Tidak bisa dia membelanjakan hartanya. Dia punya harta, tetapi untuk belanja itu makan minum dia tidak tahu. Jadi perlu pertolongan saudaranya yang lain. Nah, orang yang seperti ini tidak boleh bapak ibu sekalian untuk menjadi nazir perorangan. Kemudian yang paling penting juga bapak ibu sekalian, bahwa sebagai nazir itu perlu diperhatikan tempat tinggal kecamatan, yaitu tempat letak benda yang diwakafkan. Nah, jadi khususnya benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak tidak ada masalah, karena itu sesuai dengan pemanfaatannya. Misalnya ini saya wakafkan mobil untuk antar jemput sekolah ini misalnya. Ternyata sekolah itu bukan di tempat orang mewakafkan itu. Misalnya dia yang mewakafkan ini di Pekat misalnya, kelurahan Pekat. Kemudian dia mewakafkan itu. Kemudian yang menerima ini tidak tinggal di Pekat. Tempat alamat mobil ini sesuai dengan STNK dan BPKB-nya. Tahu dia tinggal di mana? Sana di Pelompang, ada pondok pesantrennya di sana. Nah, kalau yang seperti ini tidak menjadi masalah karena tujuannya untuk pondok pesantren sana. Sedangkan tanah ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, itu diwakafkan kepada orang yang berada di sekitar itu, kecuali dalam lingkup kota misalnya. Kita di Sumbawa ini tidak terlalu jauh. Misalnya dia tinggal di Unteriwis, tanah wakafnya di Mojo Utara. Atau dia tinggal di Kecamatan Sumbawa, wakafnya di Kecamatan Labuan Sumbawa, Labuan Badas. Ya, itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak terlalu dipermasalahkan di dalam perwakafan. Nah, cuma yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau wakaf yang perorangan ini, yang nazirnya perorangan, boleh ditinggal sana di Jawa, ya tanah wakafnya di sini, ya ini perlu dipertimbangkan lagi. Kalau bila bilang, oh saya sudah tinggal di sini, ya apa buktinya? Perlu dibuktikan. Oh saya sudah tinggal 20 tahun di Sumbawa ini begini-begini. Ya itu perlu dibuktikan juga. Karena ditakutkan gitu Bapak Ibu sekalian, ketika nazir itu tidak berada di lokal kita, dikhawatirkan dalam pemanfaatan
tanah tersebut, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dikontrol dengan baik. Ya, jadi karena tugas nazir ini memelihara. Kalau dia kembali ke Jawa terus terbengkalai tanah yang di sini, itu juga tidak benar. Nah, jadi diupayakan ya orang tersebut sudah tinggal di Sumbawa, minimal itu berada di kecamatan tempat tanah diwakafkan, tanah beralamat, tanah wakaf itu beralamat, atau Bapak Ibu sekalian minimal dapat terjangkau, tidak terlalu jauh. Ya, itu khusus benda yang tidak bergerak. Kalau benda bergerak, ya tidak ada masalah. Mobil apa dan sejenisnya, pesawat apa yang bisa dia wakafkan, tidak ada masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini nazir perorangan, minimal ada 5 orang. Jadi ada nanti yang menjadi ketuanya, ada yang sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada anggotanya. Ya, susunannya seperti itu. Jadi mereka berlima ini diberikan amanah untuk memelihara tanah wakaf tersebut, benda wakaf tersebut, atau materi wakaf tersebut. Nah, jadi pemeliharaannya terus, dan itu tidak bisa dimiliki. Ya, tidak bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Jangan sampai nanti ada orang bilang, ya saya nazir nih, jadi saya punya hak nih, mau saya apa-apain ini tanah dan lain sebagainya. Jadi yang seharusnya untuk ini diputar lagi peruntukannya kepada yang lain. Nah, ini perlu dilaporkan kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia, ya, Kabupaten Sumbawa. Ya, ada Bapak Ibu sekalian, BWI kita itu bisa Bapak Ibu sekalian melaporkan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa bila ada tanah wakaf yang diselewengkan. Nah, ada tanah wakaf yang diselewengkan atau benda wakaf, materi wakaf yang diwakafkan itu tidak sesuai dengan pemilik, tidak sesuai dengan kemauan wakif, yaitu orang yang mewakafkan tanah ataupun benda tersebut. Nah, ini bisa dilaporkan bila ada penyelewengan. Nah, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, ya, karena ini penting bagi kita untuk menjaga peruntukan dari benda wakaf tersebut sesuai dengan niat orang yang telah mewakafkannya. Kemudian yang kedua, selain nazir atau yang mengurus, yang memelihara benda wakaf tersebut ataupun harta yang diwakafkan tersebut, selain bentuk perorangan tadi, ada juga dalam bentuk badan hukum. Nah, jadi bentuk badan hukum. Badan hukum itu artinya sebuah yayasan kah ataupun lembaga-lembaga yang sudah memiliki izin dari Kemenhumkam, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, seperti yayasan, seperti ormas Islam, seperti lembaga-lembaga lainnya, itu bisa menerima harta wakaf itu, di mana nazir badan hukum ini bisa menerimanya. Nah, minimal Bapak Ibu sekalian, badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia. Jadi tidak boleh nanti ada badan hukum negara lain gitu, dan betul-betul berkedudukan di Indonesia. Nah, nanti PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, itu akan mengecek keabsahan dari badan hukum daripada nazir tersebut. Maka dilihat nanti ada akta notarisnya kah, ada izinnya kah, kemudian ada kepengurusannya kah, dan semuanya badan hukum ini, Bapak Ibu sekalian, mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang akan diwakafkan. Misalnya di sini ada yayasan, kemudian di nomenklatur yayasan itu bisa membuat cabangnya, misalnya seperti pondok pesantren yang besar, misalnya pondok pesantren Gontor, Bapak Ibu sekalian.
Jadi dia itu punya banyak cabang di mana-mana. Ya. Jadi mereka berhak menerima wakaf sebagai nazir. Sehingga mereka itu ada badan wakaf khusus yang nanti akan mengelola tanah-tanah wakaf itu. Ya, jadi sebagai nazir. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya sebagai badan hukum. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, semua baik perorangan maupun badan hukum itu harus didaftarkan di kantor urusan agama kecamatan setempat. Nah, ini pun setelah mendengar berbagai pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada yang dikhawatirkan ataupun yang diragu-ragukan, maka kita perlu pertimbangan kepada kecamatan ya, pihak kecamatan dan juga Majelis Ulama Indonesia kecamatan. Kalau itu diragukan, ya, ini betul apa enggak? Ya, kita perlu pengesahan, minta saran Pak Camat dan juga Majelis Ulama. Ya, akan keabsahan itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Nah, nazir itu sebelum melaksanakan tugas, dia juga harus mengucapkan sumpahnya di hadapan kepala kantor urusan agama kecamatan. Ya, disaksikan sekurang-kurangnya di situ ada 2 saksi. Ya, 2 saksi. Ya, dia harus bersumpah biar tidak main-main. Ya, jadi nazir itu harus bersumpah. Bunyi sumpahnya ya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi nazir langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ya, atau memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Kemudian saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan ya, atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung maupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Kemudian yang terakhir, nazir itu kemudian bersumpah bahwa senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawabnya ya, yang dibebankan kepada nazir tersebut selaku orang yang mengurus harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan daripada tanah wakaf diberikan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, jadi untuk itu maka dia bersumpah atas nama Allah. Jadi biasanya nanti akan diletakkan Al-Quran di kepalanya. Wallahi wa tallahi wa billahi, dia berjanji bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati memilih nazir. Memang kita harus mengutamakan nazir yang betul-betul amanah, yang mampu betul-betul merawat dengan baik harta benda wakaf yang diwakafkan oleh seseorang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, secara undang-undang ataupun aturan, nazir itu kan minimal sekurang-kurangnya 3 orang Bapak Ibu sekalian. Itu sudah minimal sekurang-kurangnya. Dan paling banyak itu bisa 10 orang. Ya, boleh lebih. Ya. Dan itu diangkat oleh kepala kantor urusan agama kecamatan selaku PPIW, pegawai pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu sendiri. Ya, tentu ini dengan mempertimbangkan juga Bapak Ibu sekalian usul saran dari camat maupun majelis ulama yang ada di kecamatan itu. Kita libatkan mereka guna untuk mengambil keputusan-keputusan yang bisa memberikan penguat, ya, membuat apa yang
kita konsultasikan kepada mereka itu bisa sebagai penguat daripada keputusan kita. Apalagi kalau mereka itu bisa dijadikan saksi-saksinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat penting sekali. Hak dan kewajiban nazir ini yang harus kita pahami oleh kita. Karena nazir itu berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya. Dan pelaksanaan perwakafan itu sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku diatur oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, jadi mengurus dan bertanggung jawab itu atas kekayaan wakaf, karena memang Bapak Ibu sekalian, ketika tanah itu produktif, itu akan menjadi tanah wakaf produktif. Ya, mana yang dinamakan produktif? Menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang. Maka ini harus dipelihara, diurus dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Maka bila tidak diurus dengan sebaik-baiknya, ini perlu dievaluasi kembali. Apakah nazir ini bisa melaksanakan tugas atau tidak? Bila tidak, maka ya perlu dievaluasi lagi. Ya. Kemudian nazir ini juga diwajibkan membuat laporan berkala. Jadi tidak gitu-gitu aja, begitu jadi nazir kemudian hilang terus, tidak pernah ada cerita-ceritanya. Bagaimana perkembangan tanah tersebut itu tidak jelas sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, laporan secara berkala ini atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya, ya sebagaimana tadi kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, itu laporan ini diberikan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan ya setempat, ya dengan tentu memberikan tembusan-tembusannya kepada camat, ya kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun ke Majelis Ulama. Nah, tata cara melapor itu nanti akan dijelaskan ya oleh kantor urusan agama kecamatan. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau di dalam pengurusan tanah tersebut nazir, ya biasa Bapak Ibu sekalian ada yang nazir dari tahun 80-an sampai sekarang, dilihat di sertifikat tanah itu ada biasanya nama, dilihat dicari di mana, oh udah nggak ada, meninggal dunia katanya. Dilihat semua yang di sertifikat wakafnya itu sudah nggak ada orangnya. Nah, ini bagaimana gitu? Ya, cari si A, oh nggak ada. Cari si B, nggak ada juga. Cari yang lain-lain juga sudah nggak ada. Nah, jadi nazir itu merupakan jabatan bukan selama-lamanya. Ya, bisa berhenti, bisa diberhentikan, ya, bisa juga di rolling atau bisa juga diangkat. Jadi nazir itu bisa diberhentikan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan, tentu bukan semena-mena. Atau ada dasarnya. Pertama, mungkin nazir tersebut sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia ya perlu diganti. Kemudian yang kedua, atas permohonan sendiri. Jadi dia buat surat pernyataan bahwa sudah tidak mampu menjadi nazir karena alasan yang masuk akal. Misalnya dia dulu tinggal di sini, kemudian pindah ke Lombok, kan sudah nggak bisa ngurus. Ya, atau mungkin karena Bapak Ibu sekalian hal-hal lain. Tadi permohonan diri sendiri ini adalah murni dari diri yang tanpa tekanan. Tentu ini diberikan, misalnya meninggal dunia, ada bukti akta kematiannya yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil. Ya.
Jadi sekarang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dulu buat surat keterangan kematian dari desa, betul meninggal dunia apa enggak kita tidak tahu. Ya, karena sekarang yang dikeluarkan oleh Capil, begitu dia meninggal dunia keluar akta kematiannya, nomor induk kependudukannya itu sudah tidak muncul lagi. Mau dibuka dimanapun tidak bisa. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian meninggal dunia, maka itu pentingnya akta kematian itu. Akta kematian sebagai bukti. Jadi meninggal dunia bukan hanya karena surat keterangan kematian saja, tapi perlu ada akta kematian. Loh kok bisa begitu? Ya banyak kasus Bapak Ibu sekalian yang dulu-dulu ini belum berlaku online sistem-sistem pencatatan perkawinan. Jadi biasa ada seorang suami yang kepingin kawin lagi. Jadi dia buat surat keterangan kematian istri pertamanya. Ya dulu kan masih enak lah, datang ke kepala desa buat, tahu istrinya masih hidup. Sampai sekarang istrinya masih hidup. Nah, tapi sekarang tidak bisa. Kalau kita mau buat surat keterangan kematian harus ada akta kematian. Dan bila akta kematian itu sudah dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, maka sudah tidak terrecord lagi niknya itu. Tidak bisa. Mau ke bank, bawa KTP itu begitu direkam hilang. Tidak ada. Mau kemana saja. Itu sudah tidak berlaku lagi karena orangnya sudah tidak ada di dunia ini. Nanti kalau ada transaksi itu jadi temuan. Ya, ada transaksi itu akan jadi temuan. Ya. Sama dengan ketika ada orang yang kena blacklist di bank. Begitu di blacklist di bank ini, dia mau pergi ke bank lain untuk minjam lagi, begitu buka data ceprok langsung sudah, tidak akan bisa. Ya, kalau perusahaan gampang, begitu di blacklist yang ini buat perusahaan baru enak. Tapi kalau kita sekarang KTP ya sudah di blacklist, kemudian buat KTP baru lagi ya susah lagi. Tidak akan bisa Bapak Ibu sekalian, karena NIK itu tidak akan berubah. Mau pindah ke Jawa tetap NIK sini dibawa ke sana. Jadi tidak akan berpindah-pindah lagi. Dulu ketika pindah ke Mataram, pindah berubah NIK-nya, pindah ke sini berubah NIK-nya, pindah, pokoknya itu pindah berubah. Nah sekarang tidak Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada orang Jawa pindah ke Sumbawa, tetap itu NIK Jawanya itu diberlakukan di sini. Inilah kecanggihan zaman sekarang. Yang ketiga juga, nazir itu bisa berhentikan bila tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazir gitu. Ya banyak orang tidak bisa melaksanakan sebagai nazir, tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak memelihara dan lain sebagainya. Maka ini bisa. Artinya sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka itu dilakukan, bisa diberhentikan. Ingat yang memberhentikan itu oleh KUA. KUA juga tidak bisa memberhentikan semena-mena. Tentu ada dasar hukumnya. Oh ini tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai nazir. Kenapa? Oh ini begini dan lain sebagainya. Ya, oh ini begini. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian. Ya jelas. Ya, ada dasar hukumnya yang bisa diambil oleh. Nah, tentu ini bukan sepihak. KUA kemudian ngambil keputusan sepihak, pasti dikonfirmasi lagi kepada yang bersangkutan. Apa betul ini? Betul begini dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di sini yang dapat diberhentikan yaitu ketika melakukan kejahatan sehingga dipidana. Jadi kalau ada nazir dipidana, otomatis itu putusan pengadilannya itu langsung Bapak Ibu sekalian dijadikan dasar untuk pemberhentian, dia diganti. Nah tentu penggantian nazir ini Bapak Ibu sekalian tetap melibatkan Badan Wakaf Indonesia BWI untuk dilakukan perubahan-perubahan.
Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita pahami dalam wakaf, Bapak Ibu sekalian. Pentingnya kita memahami nazir. Untuk apa? Siapa tahu besok lusa Bapak Ibu sekalian dipercayakan sebagai nazir wakaf. Maka jalankanlah amanah dengan sebaik-baiknya, peliharalah tanah ataupun barang wakaf itu sesuai dengan peruntukannya dalam ikrar wakaf itu sendiri. Ya, jadi peruntukannya A ya harus dipergunakan untuk A. Ya, ikrarnya B ya berguna untuk B, jangan dialihkan. Kalau mau dialihkan itu ada ketentuan lain nanti di dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah wakaf ini. Berhubung sudah berapa menit lagi akan masuk waktu Isya, mungkin demikian pengajian kita pada hari malam ini. Semoga bermanfaat. Adanallahu ya ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.